Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita akan membahas tentang ekosistem perairan sungai. Nah, tentunya ekosistem perairan sungai merupakan bagian dari ekosistem perairan tawar. Ini menjadi penting untuk kita bahas bersama sehingga bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi kalian semua. Dan kalau kita mengulas tentang ekosistem perairan tawar, sebenarnya terbagi atas dua tipe habitat, yaitu habitat lentik atau perairan tenang yang meliputi danau, kolam maupun rawa, dan juga habitat lotik atau habitat yang mengalir, contohnya sungai, aliran air, dan sejenisnya. Tentunya kedua habitat ini memiliki karakteristik fisik yang berbeda sehingga mempengaruhi kehidupan biota yang berasosiasi di kedua habitat yang berbeda ini. Nah, kalau kita berbicara tentang ekosistem perairan sungai, sungai merupakan suatu badan air yang mengalir ke satu arah. Airnya relatif dingin dan jernih serta mengandung sedikit sedimen dan makanan khususnya pada hulu sungai. Sebaliknya, pada hilir sungai, air cenderung keruh dan banyak sedimen. Aliran air dan gelombang secara konstan memberikan ketersediaan oksigen terlarut pada ekosistem perairan sungai, dan sungai berperan penting dalam siklus hidrologi dan sebagai daerah tangkapan air bagi daerah sekitarnya. Meskipun demikian, kondisi suatu sungai sangat dipengaruhi oleh karakteristik yang dimiliki oleh lingkungan di sekitarnya, sehingga jika ada aktivitas-aktivitas manusia yang merusak di lingkungan sungai, di sekitar lingkungan sungai, tentunya akan memberikan dampak negatif bagi kehidupan atau sistem ekologi yang ada di suatu sistem sungai tersebut. Inilah yang perlu dihindari oleh kita semua. Nah, kalau kita berbicara mengenai input dan output sungai, input air yang masuk pada setiap titik yang berasal dari 4 sumber, yaitu presipitasi langsung air hujan, limpasan dari daerah tangkapan air, air tanah, dan juga aliran dari hulu sungai. Sementara output dari suatu sistem sungai yaitu umumnya melalui 3 jalur, yaitu evaporasi atau penguapan, mengalir menuju dataran yang lebih rendah, melalui cabang-cabang sungai, dan mengalir ke bagian hilir sungai. Inilah input atau masukan pada sistem sungai dan outputnya atau keluaran pada sistem sungai. Dua hal inilah yang kemudian mempengaruhi kualitas air pada ekosistem sungai itu sendiri, sehingga ini juga perlu mendapat perhatian kita semua untuk bisa dikelola dengan baik. Nah, kalau kita berbicara mengenai tipologi sungai, sungai ini sendiri dicirikan dengan percabangan-percabangan atau orde. Orde sungai pertama yaitu sungai-sungai kecil yang berasal dari sumber mata air, sementara orde kedua, ketiga, dan seterusnya merupakan gabungan dari orde-orde sebelumnya. Misalkan gabungan dari orde 1 dia membentuk orde 2, gabungan dari orde 2 dia membentuk orde 3 sampai dengan seterusnya. Sehingga berdasarkan gambar yang ada ini, kita bisa memperlihatkan bahwa keberadaan orde sungai ini menjadi suatu model pengolahan yang lebih baik. Jika orde keempat tercemar, itu tentunya akan sangat dipengaruhi oleh tercemarnya orde 1 dan 2 dan 3 dan seterusnya, sehingga untuk pengolahan sungai perlu memperhatikan orde-orde sungai ini sehingga pengelolaannya bisa terintegrasi dengan baik untuk menghindari pencemaran-pencemaran sungai yang selama ini selalu terjadi. Nah, zonasi sungai juga kita mempelajari zonasi sungai ada menurut gradiennya terbagi atas 3, yaitu daerah hulu yang memiliki ciri daerah yang sempit dan berjenjang. Pada dataran tinggi arus deras, kandungan oksigen terlarut tinggi dengan kedalaman yang rendah, kepadatan organismenya rendah, substrat berupa batuan dasar yang besar, dan sumber mata air dan sedimen. Sementara daerah pertengahan atau transfer sedimen memiliki ciri tumbuhan daratan yang sedikit, air yang jernih, fotosintesisnya yang tinggi, dan memacu perkembangan vegetasi riparian sehingga sangat cocok bagi pertumbuhan makroinvertebrata bentos yang ada di sini. Kemudian daerah hilir, daerah lebar dan dataran rendah, arus lambat, fotosintesis berkurang,
sedimentasi tinggi, oksigen terlarut berkurang, dan bahan organik yang tinggi. Inilah yang membedakan zonasi sungai menurut gradiennya. Sementara zonasi sungai berdasarkan kecepatan arus, ada zona arus deras, yaitu daerah dangkal dengan kecepatan arus yang tinggi sehingga dasar perairan yang padat dan tidak ada endapan. Organisme yang hidup adalah organisme yang mampu bertahan pada zona air arus deras seperti bentos yang dapat beradaptasi, perifiton yang melekat kuat, dan ikan-ikan yang berenang dengan kuat. Sementara arus zona tenang itu daerah perairan yang relatif tenang dengan berkurangnya arus, pengendapan juga mulai tinggi, dan organisme yang hidup pada zona ini tentunya yang sudah bisa hidup pada daerah yang tenang seperti plankton, nekton, bentos, dan yang ada di endapan dasar perairan yang relatif tenang. Nah, untuk klasifikasi organisme sungai itu ada plankton, nekton, neuston, perifiton maupun bentos. Semua organisme sungai ini tentunya sudah hidup beradaptasi pada lingkungannya sehingga mampu hidup dan berkembang dengan baik sehingga membentuk suatu rantai makan yang kompleks melalui proses makan dan dimakan. Tentunya untuk dapat bertahan hidup pada sistem sungai dengan arus yang kuat, dia memiliki adaptasi-adaptasi yang khusus seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, sehingga benar-benar sudah bisa terbiasa secara evolusi hidup dan berkembang dengan baik pada sistem arus yang relatif kuat. Nah, sumber energi yang berasal dari material organik terbagi ke dalam dua komponen di sistem sungai, yaitu bahan allochthonous yang berasal dari luar sistem sungai dan bahan autochthonous yang berasal dari dalam sistem sungai itu sendiri. Ketersediaan material organik dalam bentuk hidup dan mati yang dihasilkan oleh sejumlah besar organisme ini meliputi bakteri, jamur, hewan invertebrate seperti krustase, moluska, dan hewan vertebrate seperti ikan. Semuanya ini tentunya berinteraksi secara dinamis melalui mekanisme rantai makanan, sehingga ini menjadi penting untuk difahami oleh kita semua bahwa interaksi ini akan berjalan dengan baik jika komponen-komponen yang ada dan sumber bahan organik yang masuk dari dalam sistem sungai maupun dari luar sistem sungai dapat tersedia dengan cukup. Terkait dengan faktor pembatas ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keberlangsungan hidup dari biota perairan sungai seperti cahaya matahari. Ini sangat terkait dengan proses fotosintesis dari tumbuhan. Kemudian salinitas, umumnya perairan sungai sangat minim sekali, rendah sekali nilai salinitasnya, bahkan mendekati nol. Kemudian suhu tentunya juga relatif dingin dengan arus yang kuat sehingga ikan-ikan yang hidup pada daerah sungai tentunya memiliki pangkal ekor yang kuat. Ada juga misalkan gastropoda, bivalve, dan sebagainya tentunya memiliki adaptasi tersendiri untuk mampu hidup sehingga tidak terbawa arus yang kuat. Untuk pH sendiri rata-rata organisme perairan membutuhkan pH yang normal antara 7-8, dan oksigen terlarut tentunya harus optimal, dan jika oksigen terlalu tidak tersedia maka misalkan ikan-ikan tertentu memiliki alat pernafasan tambahan sebagai mekanisme adaptasi untuk mampu hidup pada kondisi perairan yang miskin oksigen terlarut. Nah, untuk adaptasi organisme sungai, adaptasi tumbuhan yang dapat hidup di perairan sungai biasanya bersel satu. Ada juga tumbuhan-tumbuhan vegetasi riparian yang hidup pada tepi sungai. Kemudian untuk adaptasi hewan yang mendominasi perairan sungai dengan pergerakan aktif misalkan nekton, juga ikan ini sendiri juga melakukan proses osmoregulasi. Kemudian hewan yang hidup pada lingkungan sungai juga memiliki sistem adaptasi yang baik untuk bagaimana bisa tahan terhadap arus sungai yang menjadi dominan. Kemudian bentuk adaptasi organisme sungai itu sendiri ada beberapa, misalkan melekat permanen, kemudian ada yang memiliki penghisap, permukaan bawah tubuh yang lengket untuk melekat, badan yang streamline sehingga mampu beradaptasi pada kondisi arus yang kuat, badan yang pipih sehingga dapat menghindari arus, kemudian reotaksis positif selalu berorientasi ke hulu untuk
melawan arus sungai, dan tigmotaksis positif memiliki pola tingkah laku untuk selalu menempel pada permukaan substrat yang keras. Nah, inilah adalah bentuk-bentuk adaptasi dari biota perairan sungai untuk dapat berkembang dan tumbuh dengan baik pada kondisi-kondisi perairan sungai yang memang relatif didominasi oleh arus yang relatif kuat. Nah, aktivitas antropogenik, banyak aktivitas antropogenik yang dapat menurunkan kualitas perairan sungai itu sendiri, meliputi sumbernya berupa patogen, penyebab penyakit, toksin yang dapat membunuh semua organisme yang secara selektif seperti pestisida, deoksigenator, kebanyakan dalam bentuk sampah organik yang menurunkan kandungan oksigen terlarut, dan pengkayaan nutrien terutama dalam bentuk fosfat yang berasal dari deterjen atau pemupukan yang berlebihan, dan bentuk nitrogen yang berasal dari aktivitas pertanian. Nah, semua aktivitas antropogenik seperti aktivitas pertanian, peternakan, limbah rumah tangga, aktivitas industri, tentunya ini akan sangat berdampak terhadap parameter lingkungan, terutama kualitas air, sehingga untuk pengelolaan perairan sungai itu sendiri tentunya harus mengelola atau mengatur pola pemanfaatan manusia yang memanfaatkan ekosistem sungai. Nah, ini adalah dampak pembuangan limbah organik terhadap ketersediaan oksigen terlarut, kebutuhan oksigen biologis, dan keragaman biota perairan. Jika kita melihat pada gambar sisi sebelah paling kiri, ini adalah zona bersih di mana oksigen terlarutnya masih tinggi karena belum ada pencemaran limbah organik, sehingga kebutuhan oksigen terlarut bagi mikroorganisme untuk mendegradasi limbah itu juga sangat rendah, sehingga keragaman biota perairannya juga sangat melimpah. Nah, di zona dekomposisi di mana limbah organik sudah mulai masuk, maka oksigen terlarut akan cenderung menurun karena kebutuhan oksigen secara biologis yang dibutuhkan oleh organisme untuk mendegradasi limbah itu sudah mulai meningkat, sehingga hewan-hewan yang hidup pada perairan ini adalah hewan-hewan yang mampu hidup pada kondisi oksigen yang relatif rendah, seperti ikan-ikan yang sudah memiliki alat pernafasan tambahan seperti ikan lele dan sebagainya. Kemudian zona septik ini sendiri adalah zona di mana kadar oksigen terlarut sangat rendah, sekitar 2 ppm, karena aktivitas mikroorganisme untuk merombak bahan organik itu sangat tinggi, sehingga hewan yang benar-benar hidup di sini adalah benar-benar yang mampu hidup pada kondisi lingkungan dengan kadar oksigen yang sangat rendah. Nah, ini juga jarang ditemukan ikan. Dan pada zona pemulihan, zona ini di mana limbah organik sangat kurang, fotosintesis sangat tinggi, baik dari fitoplankton maupun vegetasi riparian, dan oksigen yang masuk langsung dari sistem aerasi langsung dari atmosfer, sehingga oksigen terlarut akan meningkat dengan sendirinya, dan kebutuhan oksigen untuk mendegradasi limbah sangat berkurang karena sudah berkurangnya limbah yang ada. Nah, kemudian yang terakhir itu ke zona air bersih di mana aktivitas limbah sudah sangat berkurang, sehingga pembuangan limbah sudah sangat berkurang, sehingga aktivitas mikroorganisme untuk mendegradasi limbah dengan membutuhkan oksigen terlarut atau BOD itu sudah sangat berkurang, sehingga kadar oksigen terlarut sudah meningkat sampai dengan minimal 8 ppm, dan ini sangat mendukung keragaman biota perairan yang ada pada suatu sistem sungai. Ini adalah contoh bagaimana dampak suatu pembuangan limbah organik terhadap ketersediaan oksigen terlarut dan ketersediaan kebutuhan oksigen biologis, serta kaitannya dengan keragaman biota perairan. Ini yang perlu difahami, sehingga dalam pengelolaan suatu sistem sungai, mekanisme-mekanisme seperti inilah yang harus difahami untuk bagaimana kita menghindari suatu perairan sungai dari dampak tercemar akibat bahan organik dan limbah-limbah lainnya yang tentunya dapat mengancam biota perairan yang berasosiasi pada ekosistem perairan sungai tersebut. Nah, demikian apa yang bisa kami sampaikan. Mungkin secara lengkapnya bisa mempelajari buku ekologi perairan maupun buku-buku ekologi lainnya, maupun juga bisa mempelajari jurnal-jurnal terkait, sehingga lebih menambah pemahaman dan pengetahuan kalian.
Lebih dan kurangnya, Bapak saya mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.